Kita datang memuji menyembah Tuhan, Dia hadir ya. Ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Pagi ini saya yakin Dia ingin memberikan begitu banyak hal kepada kita. Mari yang letih sudah berberat datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita mulai ibadah doa pagi kita hari ini.
Ramu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu. Mari angkat suara sembah Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu pagi ini. Engkau mendekap setiap kami dalam pelukan-Mu. Hadirat-Mu menjamah kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Tiada yang terlewatkan, sebab Kau di kami karena haleluya. Shiriri kanara nama yere nana nama sande. Kami dikasihi, kamilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami menghampiri pagi ini dengan hati yang haus dan lapar. Haleluya. Shirikanarana moyanana she. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau setia. Shirikanarana mayanana mayanana she. Haleluya. Shirikanarana kinaramu shirira. Orana mayanana shirira. Sebab hanya dekat padamu kami kuat Tuhan. Hanya Kaulah gunung batu kekuatan kami, kota benteng perlindungan kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Shiridikanamayanamase. Sungguh hanya ini kerinduan kami pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bertemu muka denganmu Tuhan. Sebuah perjumpaan yang indah yang kami alami pagi ini di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkah aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sungguh ini kerinduan kami. Bapakku rindu. Kami buka hati kami pagi ini Tuhan. Menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam
jiwaku untuk menyembahmu di balik niraya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Ini yang kami nantikan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, mari ungkapkan kerinduan kita pagi ini masing-masing dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita datang pagi ini karena kita rindu Tuhan lebih dari segalanya. Engkaulah hasrat hati kami Tuhan. Hanya Kau yang kami nantikan. Tiada yang lain Tuhan. Pagi ini kami menunggu Engkau. Sampai hadirat-Mu melawat kami. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi dengan lembut, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami percaya Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya perlindungan bagi kami Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Thank you Jesus.
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Terima kekuatan yang baru pagi ini. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kuatkan iman percaya kita kepadanya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi angkat tangan, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Apapun kondisi hati kita, hidup kita hari ini,
Tapi belajar yuk kita naikkan syukur kita. Bersyukur hari ini kita masih bisa bangun, kita masih bisa menyembah Dia. Yes. Dalam segala kekurangan, dalam segala kekuatan yang kita punya bahkan. Mari datang, katakan thank you Tuhan. Aku boleh datang mengucap syukur. Thank you kami boleh menikmatin Thank you, Jesus. udara, cuaca yang baik pagi ini. Kami percaya Kau akan mengaruniakan alam semesta untuk kami bisa melihat masih ada kebaikan yang Kau Amin. nyatakan di tengah-tengah yang hari ini kami lihat semua situasi yang tidak menentu. Kami mau katakan Engkau baik ya Tuhan. Yes. Mari katakan Engkau baik ya Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau Tuhan. baik ya Tuhan. Dan Engkau nggak pernah berubah, situasi kami berubah-berubah, tapi Engkau Tuhan tetap baik bagi kami. Amin. Engkau baik. Engkau baik dan Engkau berikan seluruh hidupmu untuk supaya kami memperoleh kehidupan Amin. yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kehidupan kami yang di luar. Kamu bicara kepada kami lewat firman-Mu, kami siap ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Apa sadar kita udah ada 6 kali ya kita IG Live seperti ini, dan saya bersyukur apa yang kita bangun waktu kita memuji, menyembah, dengar firman. Saya yakin kita lebih banyak waktu untuk melakukan itu hari-hari ini, dan itu akan membangun rohani kita. Ya, apa yang kita beri makan itu akan menjadi besar, akan menjadi kuat. Nah, ketika roh kita besar, kita bisa mengatasi apa yang di luar kita. Apapun tekanan yang ada, kalau roh kita lebih besar, maka itu akan mengatasi apa yang di luar. Ya, nah saya pengen melanjutkan apa yang saya pernah sampaikan ketika hari Paskah. Ingat sebelum hari Paskah, hari Sabtu, saya sharing tentang Maria Magdalena ya. Dan saya pengen pagi ini melanjutkan Yesus bangkit. Dia datang menampakkan diri bukan cuma kepada Maria, kepada banyak muridnya. Ya, nah kita lihat, kita baca di dalam Yohanes 20, kita baca semua ayatnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu orang Yahudi di tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjuk tangannya dan lambungnya kepada mereka. Mereka bersuka ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka katanya sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Kemudian dia berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, kita nanti nggak baca semua, tapi saya mau sampaikan hari ini bahwa ketika Yesus bangkit di 40 hari sebelum dia naik ke surga dan curahkan Roh Kudus, di sana dikatakan dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah di sini setelah dia ketemu Maria Magdalena, dia ketemu dengan murid-muridnya. Waktu itu mereka sedang berkumpul di satu tempat, mereka bersembunyi dalam kondisi ketakutan. Nah saya mau sampaikan pagi ini, kalau Tuhan itu datang di kehidupan kita kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang pertama-tama tentunya dia ingin memenuhi segala kebutuhan kita sih. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah yang di dalam kita. Ketika saya pelajari perikop Yohanes 20 sampai 21, Tuhan itu selalu datang, dia ingin pulihkan. Di Matius 11:28 berkata gini, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kata letih lesu itu bagian di dalam jiwa kita. Itu bicara emosi, perasaan kita. Seringkali itu membuat kita menjadi orang yang gak kuat untuk menghadapi hidup ini. Jadi yang di dalam ini penting Bapak Ibu. Ya, perasaan kita, emosi kita itu yang paling memegang peranan untuk kita bagaimana caranya menghadapi hidup ini. Nah, ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, yang pertama-tama dia mau pulihkan bukan tentang fisik, bukan tentang kebutuhan makan minum, tapi yang dia mau pulihkan adalah bagian dalam. Ya, dia memulihkan rasa takut murid-muridnya.
itu terjadi dan dia memberikan damai sejahtera. Nah, saya mau katakan hal-hal yang di dalam itu berharga. Nah, yang namanya hal-hal kayak damai sejahtera itu ada di dalam kita sebenarnya. Itu nggak boleh. Itu harus ada dalam kehidupan kita dan itu yang perlu kita jaga. Tapi ada banyak orang tidak menangkap itu dan seringkali kita kehilangan yang paling berharga dan setelah itu justru kita akan kehilangan lebih banyak lagi apa yang di luar kita. Ya, nah saya mau sampaikan pagi ini bahwa Tuhan datang, dia memulihkan perasaan, emosi. Dia pengen memulihkan keadaan dalam murid-muridnya. Kenapa? Karena selama dia di muka bumi pun, Yesus pernah menjadi manusia sama seperti kita. Ya, Ibrani 4 ayat 15 berkata bahwa iman besar yang kita punya itu bukan iman besar yang tidak bisa merasakan apa yang kita alami. Dia iman besar yang ikut turut merasakan apa yang kita alami. Bahkan di Ibrani 2:18 berkata bahwa Tuhan Yesus itu pernah mengalami pencobaan, maka dia bisa menolong kita yang dicobai. Nah, selama dia di muka bumi, apa yang pernah dia alami? Dia pernah yang namanya merasakan kesepian, dia merasa dikhianati pernah. Dia juga bisa merasakan ketakutan di Taman Getsemani. Dia dikhianati oleh murid-muridnya, oleh Yudas, bahkan oleh orang yang selama ini mengikuti dia. Dan dia pernah dikhianati. Jadi Yesus pun sebagai manusia mengalami secara emosi, secara luka, dia mengalami penolakan juga. Tapi dia tidak pernah mengalami luka karena dia punya kasih Bapa yang kuat. Dia punya persekutuan dengan Bapa yang kuat. Jadi dia pernah mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupan. Tapi Yesus, sekalipun dia anak Allah, tapi di dalam kemanusiaannya, saya yakin dia pernah mengalami hal yang kita alami. Jadi makanya dia bisa datang dan memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Dia tahu hari itu murid-muridnya dalam kondisi ketakutan. Ada orang-orang Yahudi yang berusaha masih ingin mengejar dan menangkap mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Jadi hari ini kalau kita dalam ketakutan, percaya Tuhan mau pulihkan bagian perasaan kita, emosi kita. Dia mau pulihkan itu. Dan bukan cuma itu, dia datang kepada Thomas di ayat yang selanjutnya. Yesus mengenalkan diri kepada Thomas. Thomas ragu-ragu kan. Dia bilang, coba lihat tanganmu, ada nggak tangan berlubang? Saudara, saya mau katakan itu juga kita, bukan? Kita seringkali jadi Thomas yang seringkali ragu-ragu. Dan Tuhan datang memulihkan keraguan-raguan Thomas. Dia pulihkan dulu bagian dalam Thomas dan berkata bahwa ini aku. Dan dia sekali lagi berkata, kami berkata kepadamu. Ya, jadi damai sejahtera mengalahkan keraguan kita. Dan bukan cuma setelah itu di dalam Yohanes 21 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, ketika dia sudah memulihkan keadaan dalam kita, ya saya mau katakan satu ketika saya ikut Israel yang keberapa kali saya lupa, saya bawa tim hari itu, dan kita bisa ikut yang Via Dolorosa. Hari itu kita masih bisa pikul salib ya, karena kita waktu itu ya semua orangnya tidak seberapa banyak. Dan kita bertiga hari itu, tiba-tiba saya ada di bagian tengah dan saya tahu salib itu besar. Dan kita dilawat Tuhan, tak kenapa. Saya tahu itu memang banyak yang lakukan itu sebagai sebuah liturgi. Tapi bagi kami hari itu, kami mengalami lawatan Tuhan. Karena kami rasa perjalanan itu membuat kami teringat kembali apa yang Tuhan Yesus pernah alami. Penderitaan, memikul salib. Nah hari itu, waktu kami pikul salib, saya nangis dilawat Tuhan ya, 3 orang dilawat Tuhan. Tiba-tiba saya tanya, lu Tuhan kok saya nggak rasa berat ya, padahal salib ini besar. Kok ini nggak rasa berat? Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong gini, iya ini karena aku sudah pernah menjalani tempat ini, aku sudah pernah melewati tempat ini bagimu. Wah, saya nangis dilawat Tuhan Pak hari itu, Bapak Ibu. Dan itu peristiwa yang terus saya teringat sekali. Saya mengalami kelelahan, kayak masalah, kayak misalnya saya mengalami sebuah tantangan, saya lelah, saya selalu teringat dengan pengalaman itu bahwa Yesus itu sudah memikul salib bagiku. Dia udah pernah mengalami pencobaan itu dan dia bisa menolong saya yang di dalam pencobaan dan tantangan. Amin. Iya, jadi jangan takut hari ini apapun yang kita alami. Dia pengen pulihkan bagian dalam kita. Yohanes 21 di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mereka sedang lakukan apa?
mereka hari itu Petrus dan teman-teman setelah tahu, artinya mereka itu kembali kepada dunia, mereka penjala ikan. Dan hari itu dikatakan semalam-malaman mereka menangkap ikan itu nggak dapat. Mereka nggak dapat ikan, mereka gagal kan. Nah Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Saya baca ya ayat ke Yohanes 21 ayat ke 5. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Ayat keempat ngomong gini, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, ada kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menaknya lagi karena banyaknya ikan. Waktu itu murid yang dikasih Yesus berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar itu bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya supaya tidak tahu terjun ke dalam danau. Ketika lihat mujizat baru mereka tahu bahwa itu Yesus ya. Memang kadang-kadang manusia kita seringkali gitu, ketika lihat mujizat baru tahu bahwa ini Tuhan. Kalau nggak ada mujizat nggak ada Tuhan. Padahal Yesus ada di sana. Nah, saya mau katakan setelah dia pulihkan bagian emosi ya, orang yang takut, orang yang mengalami putus asa, dia Tuhan itu ingin memberikan kecukupan makanan. Dikatakan Petrus dan teman-teman ini gagal menangkap ikan semalam-malaman. Lo kata semalam-malaman itu waktu yang panjang. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami sebelum masa pandemi COVID-19 pun kita mungkin banyak mengalami masa yang panjang kita menjadi orang yang gagal dalam hidup kita. Kita sudah berusaha sekian lama, tapi kita kadang tidak mendapatkan hasil. Nah, saya mau katakan hari ini, kalau Yesus datang kepada kita, maka saya yakin satu kali perjumpaan dengan Tuhan maka jadi titik balik. Amin. Dia ubahkan seorang Petrus yang gagal semalam-malaman. Hari itu mereka mendapatkan begitu banyak hasil. Ya, yang pertama dia nggak cuma mau pulihkan bagian dalam kita, emosi kita, perasaan kita yang mungkin seringkali terluka, ditolak. Yesus pun ditolak orang. Mungkin kita dihianati, mungkin kita merasa kesepian. Yesus pernah merasa kesepian di Taman Getsemani. Waktu sebelum dia disalibkan besoknya di sebuah tempat dia sendirian. Dia juga pernah alami kesepian dan dia juga pernah mengalami yang namanya merasa kekosongan, ditinggalkan, bahkan di atas kayu salib dia sangat takut terpisah dengan Bapa. Nah, hal seperti itu kita mungkin alami. Jadi saya mau katakan dia mau sembuhkan bagian dalam kita. Dia mau pulihkan emosi, dia mau pulihkan perasaan kita. Karena dia pernah jadi manusia, merasakan apa yang pernah kita rasakan hari ini. Tapi dia bukan cuma ingin memulihkan bagian dalam kita, dia ingin mencukupi apa yang jadi kebutuhan makan minum kita. Jangan takut, saya percaya orang benar pasti dipelihara Tuhan sih. Dengan cara Tuhan saya yakin dia akan pelihara. Ya, sepertinya kegagalan kita yang hari-hari kemarin, entah kenapa tiba-tiba Tuhan ketika hadir waktu Anda dengar firman waktu hari ini, engkau tiba-tiba dengar firman lu, tiba-tiba kau alami perjumpaan dengan Tuhan. Ini titik balik menjadi sebuah hasil di mana waktu engkau lakukan sesuatu maka kau mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, dia bukan cuma ingin memulihkan bagian dalam kita, karena saya tahu yang di dalam ini jadi penentu. Hati yang kuat itu jadi penentu untuk kita mengalami kemenangan. Dia mau penuhi kebutuhan fisik kita, makan minum kita. Dan yang ketiga, dia memberikan tujuan hidup kepada kita, kepada Petrus ya. Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hari itu dikatakan Yesus datang dan tanya Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan itu sampai 3 kali. Dan Petrus sampai kayak sedih, nggak percaya ke Tuhan. Terakhir, Yesus berkata, saya nggak bahas tentang kasih eros, philia, agape, tapi saya mau katakan bahwa yang terakhir, yang ketiga, Tuhan itu akan memberikan tujuan hidup kepada kita. Banyak orang ketika kita udah dipulihkan, kita diberkati, kita seringkali lupa mau lakukan apa ya. Ya tentunya Tuhan mau pakai kita sih, Tuhan mau libatkan kita untuk proyek kerajaan surga. Gak semua mesti jadi full timer. Kan hari ini saya merasa kita bisa jadi orang yang membawa kabar baik kepada banyak orang yang membutuhkan. Amin. Ya, apa yang pernah kita sudah dengar, kita mestinya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Jadi gembalakan domba-dombaku itu menjadi amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gerejanya. Dan dia ngomong kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanda orang yang sudah dipulihkan, tanda orang yang sudah diberkati, artinya orang yang sudah diberikan tujuan hidup. Saya percaya bahwa kita mengasihi Tuhan, dan tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita mau melayani jiwa-jiwa. Ya, saya yakin ini masa-masa di mana Tuhan mau lawat setiap keluarga, Tuhan mau lawat setiap kota, bangsa, dan setelah musim ini revival akan terjadi. Yes. Saya yakin ini akan terjadi. Ada tuaian besar dan kita akan dilibatkan dalam penuaian besar ini. Jadi siapkan diri kita ya Bapak Ibu, Saudara yang ada. Dan saya percaya demikian juga dengan Petrus dan teman-teman. Mereka dipulihkan bagian dalam, mereka diberi kecukupan, mereka diberi tujuan hidup. Yeah. Hari ini pun sama. Setiap kita di tempat ini, Tuhan ingin memulihkan bagian dalam kita dari rasa takut, rasa kecewa, rasa dihianati, rasa gagal, putus asa, atau apa aja yang menjadi masalah di dalam perasaan kita, di dalam emosi kita hari ini. Ya, ungkapkan sama Tuhan dan Dia akan datang melawat kita. Kalau hari itu Yesus datang menampakkan diri, saya percaya hari ini Roh Tuhan bergerak. Dia ingin melawat kita. Yeah. Tadi kita nyembah, saya rasakan kok hadirat Tuhan ada. Roh Tuhan Allah ada pada kami, ada pada gereja Tuhan. Dia ingin kami menyampaikan kabar baik untuk membebaskan banyak orang yang terpenjara, yang tertawan. Untuk mereka benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Tuhan. Iya, saya percaya ini hari yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yes, Lord. Dia mau pulihkan kita, Dia mau lawat kita. Saya nggak perpanjang firman Tuhan. Bisa ingin kita kembali untuk kita masuk menyembah Tuhan, menanti-nantikan Dia. Saya percaya ketika kita alami satu kali perjumpaan dengan Tuhan seperti murid Yesus, maka hidup kita akan diubahkan. Amin. Ya, dan di dalam hadiratnya selalu kita akan mengalami yang namanya perubahan kehidupan kita. Amin. Yang terpenting setelah kita mengalami semua, cintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita ya. Itu yang terpenting, karena saya tahu bahwa Tuhan, kenapa kita mesti adakan doa pagi? Karena waktu kita dapat visi doa pagi ini adalah mengembalikan setiap kita kepada intimasi with God, keintiman dengan Tuhan. Yang terpenting jangan bingung tentang hidup kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi yang terpenting adalah cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Cari pribadi Tuhan melebihi segala sesuatu. Ya, jadi kalau kita datang sama Tuhan, bilang Tuhan, aku pengen dipulihkan, tapi terlebih itu aku pengen untuk menyembah-Mu dari dekat. Aku pengen beribadah, aku pengen menjadi orang yang dekat dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan pulihkan persekutuan intim kita dengan Dia pagi ini juga. Terima kasih ya Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada
ada sukacita. Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika kita mengalami keletihan secara fisik, itu mungkin mudah. Kita bisa istirahat, tidur, makan sehat. Tapi saya mau katakan, kalau itu di dalam kelelahan, di dalam jiwa kita, maka gak ada tempat yang terbaik kecuali kita masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan undang. Pernahkah kita diundang orang datang ke sebuah perayaan atau pesta, lalu kita diberi makanan, kita makan, kita kenyang, kita pulang, tapi sebentar kita akan merasa lapar lagi, atau kita mungkin merasa pergi ke satu tempat untuk kita ngalami refreshing, kita mungkin ngalami keletihan, kita mungkin mengalami yang namanya terlalu banyak yang kita lakukan kesibukan. Waktu itu kita pergi satu tempat yang mungkin itu pergi berlibur, kita mungkin dapat kelegaan sesaat, kita pulang masih tetap kita rasakan ada beban berat, ada keletihan. Nah, Tuhan mengundang kita, mari kepadaku yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yang bagian dalam kita itu nggak bisa, bahkan dokter itu nggak akan bisa mengobati yang bagian dalam kita, karena yang membuat hati manusia itu adalah Tuhan. Perasaan itu Tuhan yang buat, dan Tuhan tahu bagaimana perasaan kita, karena Dia pernah menjadi manusia yang ikut merasakan apa yang kita alami hari ini. Pencobaan apa yang kita alami, tantangan apa yang kita alami, Dia pernah mengalami. Jadi tempat terindah memang hadirat Tuhan. Di situ ada kelegaan. Ya, ketika saya pun mengalami, ketika saya rasa ada begitu banyak hal yang itu menekan, satu tempat yang saya lari itu adalah pergi ke Bukit Doa Immanuel, tempat yang sepi di mana saya menyendiri dengan Tuhan. Saya mulai memuji, menyembah Tuhan. Saya mulai baca firman, dan di sana saya benar-benar ketika gak ada orang, saya bisa declare sesuatu, saya bisa teriak. Disitulah saya mengalami pemulihan terjadi. Ya, hari ini bebaskan roh kita, bebaskan. Kamu datang ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia ngerti kok orang dia pernah menjadi manusia, dia pernah dihianati, dia pernah jadi orang yang menjadi manusia yang putus asa, dia pernah juga mengalami yang namanya kesepian. Jadi hari ini semua kondisi yang kita alami, Tuhan Yesus pernah merasakannya. Dia imam besar, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Amen. Datang ya, mari kita masuk hadirat Tuhan. Sampaikan semua perasaan kepada Tuhan pagi ini. Tuhan, kami bawa hati kami, perasaan kami, emosi kami di hadapan-Mu hari ini. Ya Tuhan, Kau yang memulihkan keadaan dalam kami. Amin. Sebelum Kau ingin memberikan kami kecukupan, apa yang menjadi apa yang menjadi kekurangan kami hari-hari ini di dalam hal makan, minum, bahkan ada orang yang mungkin di PHK pekerjaan dan kami gagal dalam pekerjaan mungkin ya Tuhan. Kau mengobati bagian dalam kami, Kau obati rasa takut kami di dalam. Kau memberikan kami damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Mari datang yuk, kita semua datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berbicara kepada Dia. Tuhan lawat kami pagi ini, Tuhan lawat setiap orang-orang yang menyaksikan IG Live ini. Kami minta lawat ya Tuhan, lawat hati kami, lawat emosi kami, lawat setiap perasaan yang kami gak bisa ungkapkan pada manusia. Bahkan kami mau datang kepada-Mu, kami berlari masuk hadirat-Mu. Kami kata, kami takut Tuhan, kami kecewa Tuhan, kami putus asa hari ini. Konamaya siakana ramaya siakana ramaya, bagian dalam manusia bahkan gak bisa melihatnya. Kau pulihkan ya Tuhan, Kau pulihkan bagian dalam hati yang rasa kesepian bahkan. Tuhan, kami minta Engkau memberikan kami damai. Immanuel, Allah yang menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Allah setiap orang, apapun kebutuhan bagian dalam kami, penuhi terlebih dahulu ya Tuhan. Penuhi kekosongan, penuhi setiap hal yang menjadi apa yang menjadi struggle dalam kehidupan jiwa kami, penuhi ya Tuhan. Dan biarkan kami dibangkitkan kembali iman di dalam nama Yesus.
Pagi ini Tuhan, jikalau ada hati yang mengalami luka Tuhan, kami percaya Engkau memberikan pemulihan Tuhan. Engkau membalut setiap luka di dalam hati, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sejak pagi hari ini, kalau ada orang-orang yang sempat mengalami kecewa dengan Tuhan, pagi ini dipulihkan kembali. Melihat bahwa Engkau Bapa yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Memang jalan-Mu tidak pernah bisa kami selami, tapi itu tidak membuat kami kecewa dengan Engkau Tuhan. Pulihkan setiap kekecewaan hati terhadap Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, biar setiap anak-anak kembali kepada Bapa pagi ini. Setiap hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Berlarilah kepada Bapa, berlarilah kepada Bapa, karena kedua tangannya selalu terbuka menantikan Anda dan saya. Jangan merasa tertuduh, berlarilah, Dia menerima kita kembali di dalam nama Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Kau butuh mungkin Tuhan buka jalan bagi kehidupanmu untuk masalah pekerjaan, apapun yang hari ini kau sedang alami jalan buntu. Saya percaya selalu ada keajaiban Tuhan yang akan dinyatakan. Dia masih Tuhan yang sama, masih berkuasa, masih bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Angkat tanganmu dan terimalah. Buka jalan ya Tuhan bagi yang sedang mengalami jalan buntu. Amin. Pekerjaan baru bahkan Amin. orang yang sedang mengalami stagnasi dalam pekerjaan. Engkau memulihkan setiap hubungan yang rusak, bahkan Engkau mengadakan penyembuhan fisik yang hari ini mungkin ada bagian-bagian tubuh kami yang mengalami sakit penyakit. Jamah berikan kesembuhan, karena Engkau ingin juga memberikan kami hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Sehat Yesus. ilahi itu menjadi bagian kami harus percaya. Engkau berkati setiap orang satu persatu Tuhan. Amin. Kau tahu kebutuhan ribuan orang yang mungkin hari ini sedang ada di mana-mana. Aku meminta biar Engkau datang cukupi setiap kebutuhan kami. Kami terbatas, tapi Bapa nggak pernah terbatas. Amin. Kami percaya Engkau nggak pernah terbatas kalau melakukan sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Hari ini hati mereka menanti-nantikan Engkau, mencari Engkau di doa pagi ini Tuhan. Dan berikan kami hati yang setia terus menjadi orang yang mengikuti Engkau, menyembah-Mu dari dekat dan mencintai Engkau ya Tuhan. Biarkan kami mengalami kedekatan dengan Engkau di hari-hari kami di Amin. mana kami punya banyak waktu. Kami minta biarkan itu menjadi sebuah hal yang utama. Cari kerajaan-Mu dahulu sebelum kami lakukan hal-hal yang lainnya Tuhan. Maka semuanya Kau mau tambahkan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapak. Lepaskan berkat kepada setiap orang yang hari ini ada menonton IG Live ini. Hidup mereka nggak pernah jadi sama lagi ketika hati kami berubah. Kami percaya hidup kami akan Engkau ubahkan. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat Bapak. Berkenan Tuhan ada buat kita semua yang ingin memberikan kita hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Dan terimalah berkat
bersama dengan Pastor Philip Mantova, ajak, itu temanya adalah Indonesia bagi Nation. Jadi kalau Anda punya keluarga yang ada di luar negeri ya, mereka orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri sedang bekerja, sedang sekolah atau apa, ajak mereka untuk ikut dalam acara ini. Ini juga online, jadi saya percaya ini waktu Tuhan melawat bangsa-bangsa. Ya, jadi ajak sebanyak mungkin orang untuk ada di dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.